Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore Darul Ilmi yang semoga selalu diberikan kebahagiaan sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini di hari Jumat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, gak ada kurang satu apapun. Ya mungkin kalau masih pusing sedikit, alhamdulillah masih bisa nafas. Kalau lagi nggak punya duit, kemarin-kemarin masih punya duit, sekarang pusing. Allah Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini benar-benar lakanut itu ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tafsir innal insana li rabbihi lakanud? Tafsirnya adalah manusia sering mengingat yang buruk-buruk, tapi lupa untuk mengingat yang baik-baik. Dikasih sehat 80 tahun, lupa ketika pas dikasih sakit seminggu. Baru dikasih sakit seminggu, rasanya seperti nggak pernah sehat. Baru dikasih sakit seminggu, rasanya seperti tidak pernah sehat. Ngangkelohe tekan dindi ora. Ada orang datang ngeluh, ada orang jenguk ngeluh, di media, di WhatsApp ngeluh, di Instagram ngeluh, di Facebook ngeluh, di grup-grup WhatsApp ngeluh, semua dikeluhkan. Padahal sakitnya cuman seminggu dan sehatnya sudah 80 tahun. Seperti ini manusia. Allah Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanut. Maka semoga kita tidak dijadikan oleh Allah punya sifat-sifat yang demikian.
Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa di hari Jumat ini banyak sholawat, banyak doa. Semoga kelak di hari kiamat kita bareng-bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan pingin dapat syafaat Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan baca sholawat dan jangan pernah lupa untuk baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi dan seterusnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa adhul maqama mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan sampai wa'attah saja yang sahih, sehingga yang innaka la tukhliful mi'ad dinilai tidak sahih. Sehingga kalau saya sampai wa'attah. Tapi kalau panjenengan yang mau apa lanjutannya? Innaka la tukhliful mi'ad, maka yo kalau bagi berpendapat hadisnya sahih ya silahkan dilakukan. Tapi kalau saya pendapatnya saya milih untuk yang tidak sahih. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca doa ini setelah azan wajabat lahu syafaati, wajib baginya dapat pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah waf'adhul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Kalau saya sampai situ. Tapi kalau yang lain sampai innaka la tukhliful mi'ad ya tidak masalah, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Diajari seperti itu, betul. Ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya Allah kita lanjut pada sore hari ini membaca akhir surat An-Nazi'at. Semoga selesai hari ini. Jadi Jumat besok kita masuk surat yang baru insya Allah. Ayat dibuka aja dari ayat 34. Ayat tigang doso sekawan. 34. Nah. Sampun? Nggih. Sebenarnya ini sudah kemarin. Cuman kita sedikit mengulangi dan mereview kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Oke Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyampaikan apabila terjadi huru hara yang sangat besar. Apabila terjadi huru hara yang sangat besar. Kubro itu artinya besar. Oh, jenengan mungkin tahu besar itu bahasa Arabnya bukan kubro sih Ustaz. Bahasa Arabnya kabir. Iya. Kabir itu besar. Tapi kalau kubro paling besar. Akbar itu juga paling besar, cuman ada bedanya. Khawatir jenengan nanti bingung, jadi pokoknya akbar sama kubro sama. Kalau akbar itu untuk mudzakkar, kubro itu untuk muannats. Kurang lebih seperti itu. Bukan tempatnya. Oke. Allah Ta'ala kemudian menyampaikan Tommah. Fa'idha
Ja'atit Tommatul kubra. Tomah itu artinya sesuatu yang sifatnya menyeluruh. Sesuatu yang sifatnya menyeluruh. Sampun? Nggak usah tulis, nggak apa-apa. Allah Ta'ala menyebut hari kiamat sebagai apa ini? Tomah. Berarti menunjukkan di antara sifat hari kiamat itu kehancurannya menyeluruh. Seluruh dunia tidak ada yang terluput dari hari kiamat. Goncangannya menyeluruh. Bukan hanya di bumi, tapi kerusakan hari kiamat juga terjadi di langit. Bukan hanya di darat, tapi kerusakan yang terjadi di hari kiamat juga menimpa laut. Jadi darat, laut, bumi, langit semuanya hancur. Dan kehancuran hari kiamat itu bukan besar, tapi kehancuran hari kiamat paling besar. Kemarin hari apa itu? Hari Ahad. Kita ada gempa. Sakmono tok lap-lapane luar biasa. Padahal sakmono tok sepersekian persen dari terjadinya hari kiamat yang sebenarnya. Kalau kita lihat video itu ada yang di daerah Warongasem kena gempa sampai blocor, bahasa Pekalongan ya, koprot gitu po ya. Apa blocor dah, keluar kinconya kalau kata orang. Rumahnya hancur. Padahal gempanya cuman kecil. Lalu bagaimana kalau nanti ketika hari kiamat? Oke. Ketika terjadi hari kiamat Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati oleh Allah, monggo enggak apa-apa, belakang masih cukup Ibu insya Allah. Kalau full saya pulang kok enggak apa-apa biar ada. Sampun nggih? Oke, lanjut. Ketika terjadi hari kiamat yang dahsyat, sifatnya menyeluruh, semuanya kena. Ketika itu apa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika hari di mana terjadinya hari kiamat, semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan dan kerjakan. Tapi kenangan tinggallah kenangan. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab dan hitung-hitungan. Ghadan, besok di hari kiamat itu adalah hisabun bila amal, adalah perhitung-hitungan tapi tidak ada amal perbuatan. Jadi besok ketika terjadi hari kiamat sudah tidak ada lagi amal perbuatan, yang ada kenangan tinggallah kenangan. Beruntung bagi yang punya kenangan baik dan rugi bagi yang punya kenangan buruk. Kemudian wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam, neraka itu bahasa Arabnya nar. Iya. Tadi kiamat itu bahasa Arabnya kiamat ya yaumul qiyamah. Tapi kadang neraka, mohon maaf saya ulangi. Terkadang hari kiamat punya julukan dan nama lain. Mohon maaf, saya ulangi. Hari kiamat itu nama aslinya adalah yaumul qiyamah atau yaumul akhir atau yaumul taghabun. Taghabun atau tadi at-tomah as-sokho.
macam-macam. Hari kiamat itu punya beraneka ragam nama, mohon maaf. Hari kiamat punya beraneka ragam nama. Sebagaimana neraka juga punya beraneka ragam nama. Sebagaimana surga punya beraneka ragam nama. Oke? Paham ya? Hari kiamat punya berbagai macam nama. Ya, hari kiamat punya beraneka ragam nama. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama hari kiamat dengan berbagai macam nama, itu menunjukkan tentang sifat hari kiamat itu terjadi bagaimana. Contoh, Yaumul Qiyamah. Kenapa hari kiamat dinamakan Yaumul Qiyamah? Karena qiyam itu artinya berdiri. Kenapa hari kiamat dikatakan hari kiamat, hari berdiri? Karena semua manusia akan berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana seluruh manusia akan berdiri lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nanti akan sama-sama berdiri ketemu sama Allah taala. Kenapa dikatakan yaumul akhir? Karena memang ketika terjadi hari kiamat, selanjutnya sudah tidak ada lagi hari. Oke. Kenapa disebut Yaumut Taghabun? Surat At-Taghabun, saya lupa artinya. Nanti bisa dilihat. Skip aja dulu, lewati, mohon maaf. Saya lupa artinya. Kenapa disebut hari kiamat dengan atomah? Karena kerusakan yang terjadi sifatnya menyeluruh dan besar. Bisa dipahami? Oke. Sebagaimana hari kiamat punya begitu banyak nama, neraka juga punya begitu banyak nama. Nama neraka, nar, api. Karena memang neraka isinya adalah api. Neraka juga punya nama lain ini. Fa'idza apa tadi? Wa burrizatil jahim. Artinya neraka didekatkan untuk orang yang melihat. Kenapa neraka dikatakan jahim? Apa sih arti jahim? Kita lihat ibu-ibu. Jadi neraka itu bukan sekedar api tok, tapi jahim. Jahim itu apa artinya? Kita lihat. Jahim itu artinya api yang sudah dipanaskan sampai titik puncaknya. Sampai api itu warnanya hitam. Jenengan paling pernah lihatnya api warnanya biru. Kalau merah kan wajar. Tapi yang kalau di kompor-kompor gas itu sampai warnanya biru. Ini sampai warnanya hitam. Panasnya api dunia 1/70 dengan panasnya api neraka. Dan panasnya dunia bukan panas korek api, tapi panas yang paling tinggi di dunia lah. Saya pernah lihat itu wedhus gembel. Bukan wedhus gembel embek itu bukan, tapi wedhus gembel yang keluar dari gunung berapi. Itu berapa coba? Berapa itu panasnya? Saya lupa. Saya coba aja ya. Saya cek sebentar. Berapa derajat panas wedhus gembel? Mohon maaf, ternyata kuotanya habis. Enggak apa-apa. Saya pernah lihat kurang lebih 700 derajat Celcius. Kita dengan panas 35 derajat saja kemeringatnya gembrobios, panasin jetet kalau orang Pekalongan. Lalu bagaimana dengan panasnya wedhus gembel 700 derajat Celcius? Itu baru wedhus gembelnya, dan wedhus gembel itu hanya asap. Lalu bagaimana kalau memang yang keluar itu laharnya itu, kalau keluar kena nyer langsung sak tulang-tulangnya ambrol. Itu anggap itu adalah panas terpanas di dunia. Anggap itu adalah panas terpanas di dunia. Anggap aja panas di dunia adalah 1000 derajat Celcius. Panas neraka 70 kali lipatnya. Berarti 70.000 derajat Celcius. Dulu ada para ulama yang kalau mau maksiat, tangannya ditempelkan ke api.
wahai jiwa, kau nggak mampu untuk menerima atau menahan panasnya api. Dan neraka 70 kali lipat dari panasnya dunia. Nggak jadi lagi akhirnya. Pak maksiat lagi, tempelkan lagi tangannya di api. Jangan, kalau kita mungkin bawa korek lah kemana-mana, kalau pengen maksiat tempelin koreknya, aduh panas boleh, nggak jadi. Ya Allah, ini keadaan umat terdahulu. Orang-orang soleh seperti itu keadaannya. Pelentung, paling mentok-mentoknya dur-durnya paling cuman pelentung, melepuh. Lalu gimana kalau di neraka? Wa burrizatil jahimu liman yara. Api yang sangat panas kelak akan didekatkan, dibawa. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa neraka itu bukan statis, tidak diam, tapi neraka itu bisa diseret-seret dan dipindah-pindah. Pertanyaan saya, berapa jumlah malaikat yang menyeret neraka jahanam? Kemarin sudah saya sampaikan. Berapa? Iya, jumlah malaikat yang membawa neraka jahanam kelak dibawa ke padang mahsyar, waji'a yauma idzim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Jumlah malaikatnya 4.900.000.000 malaikat sanes menungso niku. 4.900.000.000 malaikat geret neraka untuk ditaruh di padang mahsyar. Tadi yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu semuanya akan keinget yang dulu. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kenangan tinggallah kenangan. Lanjut. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka didekatkan untuk semuanya. Jadi semuanya bisa ngelihat neraka. Yang dulu berbuat jelek, nyesel. Yang dulu pernah berbuat baik, lap-lapan. Melbu ora iki. Ditompo ora gitu lah. Kalau yang jelas-jelas kafir, sudah sangat jelas dia pasti akan menyesal. Lapindo. Lap-lapan. Ya. Lap-lapan. Mohon maaf ini saya disoting tapi ngelawak sedikit Mas ya. Lap-lapan maksudnya. Tapi yang baik juga lap-lapan karena khawatir amalnya tidak diterima. Habis itu, fa'amman tagha. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lihat atau sebelum kita lanjut fa'amman tagha. Allah Ta'ala berfirman, sekarang kata Nabi Muhammad, laisal khabar kal mu'ayanah. Cerita seperti ini, jenengan dengar cerita seperti ini aja udah lap-lapan. Apalagi kata Nabi Muhammad, laisal khabar kal mu'ayanah. Kabar itu tidak sama dengan melihat. Kita dengan dapat informasi seperti ini aja udah lap-lapan. Ya tapi lap-lapannya paling setengah jam, pulang lali lagi. Besok datang pengajian lap-lapan lagi. Ya enggak apa-apa, biar seperti itu. Daripada tidak sama sekali. Wong sekelas Abu Bakar saja, sekelas sahabat Nabi Muhammad ada yang lari namanya Handhalah. Namanya Handhalah. Handhalah ini kalau tidak salah pernah meninggal dunia di medan perang yang mandiin malaikat. Yang mandiin malaikat. Handhalah namanya. Handhalah ini jalan terkupu-kupu, terkopoh-kopoh, kempas-kempis sambil ngos-ngosan. Di jalan ketemu sama Abu Bakar. Handhalah, jenengan mau kemana? Kok ngos-ngosan? Kata Handhalah, saya mau ketemu sama Rasulullah. Loh ada apa kok sampai ke susu seperti itu? Apa yang dikatakan Handhalah, lihat ini. Nafaqah Handhalah. Wahai Abu Bakar, Handhalah sudah jadi munafik. Hah? Handhalah jadi munafik? Kok bisa? Diceritain. Ya gimana nggak jadi munafik wahai Abu Bakar? Kalau saya duduk sama Rasulullah itu semangatnya membara. Tapi kalau saya sudah pulang ketemu anak istri, lupa.
Kalau jenengan mungkin ketemu suami, anak, dan kompor, wajan, seterusnya, lupa. Iya. Besok pengajian ingat lagi. Pas pulang ke rumah, kendor lagi. Apa kata Abu Bakar? Lu kalau seperti itu, yo saya juga seperti itu. Ayo kita ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafaqo Abu Bakar wa Handalah. Ya Rasulullah, Abu Bakar sudah jadi munafik, Handalah juga sudah jadi orang munafik. Loh, Rasulullah kaget lagi, kenapa kok bisa jadi munafik? Padahal Abu Bakar ini diceritain seperti ini. Apa kata Rasulullah? Ya seperti itu wajar. Kalau jenengan imannya, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, kalau engkau wahai Abu Bakar, imannya di samping saya sama dengan iman Anda di pasar, sama dengan iman Anda di jalan, sama dengan iman Anda di rumah, sama dengan iman Anda di kantor, jenengan bisa salaman sama malaikat wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena malaikat itu nggak pernah maksiat, jadi imannya naik terus. Lah kalau manusia punya hawa nafsu, kadang ketemu istri lupa kendu, kadang ketemu suami kendu, kadang ketemu anak sudah tahu ojo jengkelan, tapi ketemu anak iri mangkel ya jengkel, ya manusiawi. Maka kata Nabi Muhammad, sa'ah. Ya yang penting ketika sedang kendu tidak terjun bebas. Dan ini pentingnya ngaji agar tidak terjun bebas. Kadang kalau lupa datang pengajian, alhamdulillah ada yang mengingatkan neraka, ingat lagi. Sabtu masih ingat pelajaran Jumat, Ahad mulai lupa, Senin, Selasa, Kamis sudah belas, Jumat datang pengajian lagi, naik lagi. Seperti ini hidup di dunia. Sampai yang penting bagaimana caranya mati dalam keadaan iman sedang naik. Nah itu PR-nya. Dan kita nggak tahu kapan kita bisa meninggal dunia. Betul, yang paling Allah muliakan adalah manusia. Karena ujiannya berat. Dikasih nafsu, tapi dia tetap mengekang nafsunya habis ini. Nanti kita akan belajar. Terima kasih Ibu. Lanjut nggih. Fa amman tagha wa atharal hayatat fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa artinya fa amman tagha? Adapun orang yang melampaui batas. Maksudnya banyak berbuat zalim, banyak berbuat dosa. Saya pernah sampaikan Allah berfirman, kalla innal insana layak arra'ahus. Manusia itu potensi melampaui batas ketika dia memandang dirinya serba mampu untuk melakukan yang dia inginkan. Dia pingin itu tinggal tunjuk, dia pingin itu tinggal ngaco, dia pingin itu tinggal gesek. Kalau manusia seperti ini kondisinya, potensi melampaui batas, potensi berbuat dosa itu semakin besar. Karena merasa dirinya semua mampu dan bisa. Sholatnya orang yang terkena musibah dengan sholatnya orang yang lagi nikmat-nikmatnya beda. Lebih khusyuk mana biasanya? Kena musibah, berarti dengan sami kalian kalau ini nangisnya temenanan. Tapi kalau lagi nikmat itu rasanya cepet-cepetan. Jadi benar kalau kena musibah itu terkadang adalah tanda agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih, fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, berbuat dosa, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Ibu-ibu, di surat Asy-Syams
Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad. Selanjutnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan dunia, padahal akhirat khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal selama-lamanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa. Baca doa ini. Ini potongan doanya. Potongan doanya. Bisa dibaca. Wala taj'alid dunya akbaro hammina wa mablagha ilmina. Karena kuotanya habis, nanti saya kirimkan aja kalau sudah ada. Kalau mau ditulis ya enggak apa-apa, kalau mau diingat-ingat ya enggak apa-apa. Intinya, di antara doa yang diminta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau minta agar dunia tidak dijadikan obsesi terbesarnya, tujuan utamanya. Lihat ini, wala taj'alid dunya, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia akbaro hammina, obsesi terbesar saya. Melek yang dipikir dunia, pak turu sing dipikir, sampai ngelindur pun ngelindurnya dunia. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia apa tadi, obsesi terbesar saya. Wa mablagha ilmina, apa ya Pak namanya, mablagha ilmina ya kurang lebih artinya sama, obsesi, keinginan, tujuan terbesar adalah dunia. Ini doa yang diminta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Bapak Ibu, ibu-ibu mohon maaf gak ada bapaknya. Oh ada ya. Oke. Rasul mengatakan Ibu, faman kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu obsesinya, siapa yang dunia itu adalah obsesinya. Obsesi itu tujuannya, tapi bukan sekedar tujuan. Obsesi itu lebih ke keinginan yang kuat. Tujuan utamanya adalah dunia, kata Nabi Muhammad, farraqallahu amrahu. Siapa yang dunia menjadi keinginannya, obsesinya, harapannya, cita-citanya, Allah pasti akan memporak-porandakan seluruh urusannya. 1, 2, dan Allah akan jadikan kefakiran ada di pelupuk matanya. Jadi ketoke kurang terus, payah terus, wedi miskin. Akhirnya kalau seperti itu ngejar. Karena yang ada di pelupuk matanya adalah kefakiran. Siapa yang dunia menjadi obsesinya, urusannya diporak-porandakan oleh Allah. Allah jadikan di depan kedua pelopak matanya kefakiran. Dan yang ketiga, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tuliskan. 3, ancaman orang yang dunia sebagai obsesinya. 1, urusannya diporak-porandakan. 2, Allah letakkan kefakiran di depan matanya. Yang ketiga, dunia tidak akan datang kecuali yang sudah ditakdirkan. Kalau ditakdirkannya dapatnya 2, mau rekoso seperti apa, yo datangnya cuman 2. Bisnis boleh sama, rezeki pasti beda. Sebelah dodol some, saya dodol some, kiri dodol some, ngarap dodol some, mburi dodol some. Kalau rezekinya ke saya,
Ya ke saya. Saya ingin cerita kepada panjenengan bahwa usaha bisa sama, tapi rezeki berbeda. Ini yang saya alami sendiri. Saya pernah ngantar teman itu waktu di Saudi, ngantar jamaah untuk ke mall biasa, minta diantar tawaf. Tawafnya bukan di Ka'bah, tapi di Tower Zamzam. Muter-muter. Saya ingin beli kopi, Ustaz. Ya monggo silahkan. Lewat jual kopi pertama. Harganya saya masih ingat 14 real. Aduh, Tat, kopi 14 real. Larangnya, Pok. Coba berapa itu? 14 real kali 4.000. 56, oke. Larang, Sat. Jangan yang ini, Sat. Nyari lagi, Sat. Oke, nggak apa-apa. Lewat lagi, ketemu jual kopi. Ternyata lebih mahal. Harganya berapa? 15 real, Tat. Aduh. Bisa sambil muter-muter, Tat. Muter-muter, lewat lagi. Berapa? 17 real. Ya wis lah, Sat. Paura ketimbang aku bali moneng bali lagi ke yang 14 real, wis iki pokok 17 real rapopo. Rajaki. Allah yang menggerakkan orang tadi untuk datang ke yang lebih mahal, padahal lebih mahal. Jadi jangan insecure. Insecure itu apa ya? Apa? Insecure itu minder. Jangan minder, aduh daganganku harganya mahal. Allah Ta'ala yang menggerakkan orang tadi. Dia tidak jadi ke pembeli pertama alasannya karena mahal. Dia tidak jadi ke pembeli dua alasannya karena mahal. Tapi ternyata uangnya dikeluarkan di tempat pembelian yang paling mahal. Allah Ta'ala yang menggerakkan. Dan Allah juga bisa untuk menggerakkan hatinya. Lah Ustaz, kita mending balik lagi aja sambil jalan-jalan. Nanti saya beli ke yang harga 14 real. Ternyata 3 toko yang paling murah yang 14 real. Tapi Allah tidak gerakkan hatinya seperti itu. Berarti intinya mencari rezeki boleh, tapi jangan pernah lupa dengan yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang mengatur semua manusia untuk datang beli dagangan kita. Oke, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, wa atharul hayatad dunya. Lebih mementingkan dunia. Rasul mengatakan, Ibu, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, saya tidak khawatir miskin menimpa kalian, wahai sahabat-sahabatku. Beliau nggak khawatir sahabatnya itu miskin, beliau nggak khawatir. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang saya dibentangkan di hadapan kalian sebagaimana dunia pernah dibentangkan pada umat-umat sebelum kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha, maka saat itu kalian berlomba-lomba, cakar-cakaran sebagaimana orang dulu juga berlomba-lomba. Watahlakahum kama ahlakathum, dan mereka binasa sebagaimana kalian juga nanti akan binasa. Ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba dengan dunia. Rasul mengatakan, saya lupa konteks hadisnya, cuman maknanya, ketika ada dua orang yang saling sama-sama terobsesi dengan dunia. Awalnya baik, seduluran, tapi ketika sama-sama sudah mulai obsesi dengan dunia, awalnya adalah saling hasad. Benci. Awalnya hasad. Kalau waduh, dia ternyata lebih kaya, wis ngedunke motor. Aku ra gelem kalah, Pak, ngedunke onto. Dia ngedunke Toyota, saya harus ngedunke apalagi, saya nggak tahu. Mercedes misalkan. Apa? Saingan.
saling hasad. Kalau sudah saling hasad, akan naik kembali. Fa idza tahasadtum, kalau kalian sudah saling hasad disebabkan karena dunia, nanti kalian pasti akan pelengos-pelengosan. Pelengos-pelengosan. Susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pelengos-pelengosan itu buang muka. Ketika hasad ketemu lengos. Kalau yang tadinya erat ngobrol, sekarang ngobrolnya mungkin jaim-jaiman. Karena sudah ada rasa hasad dalam hatinya, iri. Sehelo aja. Sudah. Kalau sudah saling pelengos-pelengosan, nanti akan saling membenci satu dengan yang lain. Karena mengejar dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia obsesi terbesar kita semuanya. Oke, ibu-ibu, Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, bermegah-megahan dan berbanyak-banyakan ini telah melalaikan kita semua. Dan kita akan ingat berhenti kalau sudah mampir Sapuro. Sudah masuk ke Sapuro, baru saat itu bisa berhenti. Ibu-ibu, saya kasih contoh lagi. Sudah pernah saya kasih contoh di pengajian Asti mungkin. Ada satu serigala yang sangat lapar, belum makan, lapar nemen. Habis itu serigala tadi diletakkan di kawanan domba. Apa yang terjadi? Wah, morak-marik, makan sana, makan sini, karena dia sangat lapar. Tapi apa kata Rasulullah? Manusia lebih rakus daripada serigala yang lapar yang diletakkan di tengah kawanan domba. Karena kalau domba itu kenyang berhenti, manusia nggak ada kenyangnya. Punya satu pingin dua, punya dua pingin tiga, punya tiga pingin empat. Tidak ada yang bisa menutup dan nyumpel kepinginannya kecuali tanah Sapuro yang dikuburkan di Sapuro. Ibu-ibu, selanjutnya fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, siapa yang melampaui batas kemudian lebih mementingkan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat yang cocok bagi orang tersebut. Habis itu selanjutnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah saat dia kelak nanti akan berdiri di hadapan Allah, dan orang yang mencegah hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali untuknya. Siapa yang takut kepada Allah ketika dia kelak akan berdiri di hadapan Allah, berarti saya panjenengan sami akan sama-sama berdiri di hadapan Allah, tidak perlu pakai penerjemah. Face to face. Face to face. Satu ketemu satu sama Allah Ta'ala. Bayangkan betapa lamanya Allah tidak mewakilkan permasalahan seperti ini kepada yang lain. Benar-benar langsung sama Allah Ta'ala. Dan tidak ada dekengan pusat, tidak ada lobby-lobby, tidak ada. Alaihissallahu biahkamil. Bayangkan yang menjadi pejabat kelasnya nasional, korupsi 271 triliun. Ya Allah, itu kalau pengajian, sak pengajian dapat 1.000. Wah, nikmat itu ya. 271 triliun. Itu duit duit orang se-Indonesia. Jumlah orang Indonesia 270 juta. Bayangkan dia mengantri untuk dituntut 270 juta hak manusia. 270 juta orang ngadeg ngantri meminta
haknya yang dulu pernah dia korupsi. Saya yakin kebaikannya tidak sebanyak harta yang dia korupsi. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Dosa 270 juta orang itu akan ditumpleke kepada orang tadi. Ya Allah. Tidak ada penterjemah. Langsung Rasul mengatakan kaki anak Adam tidak akan geser sampai ditanya empat hal. Terus sudah dikasih kisi-kisi sama Allah ini. Ulangan, pingin bijini 100, kisi-kisi. Lah ini kisi-kisi pertanyaan di hari kiamat. Kisi-kisinya nggak banyak, mung papat. 4 pertanyaan. 1. Untuk apa umurnya digunakan? Untuk apa ilmunya digunakan? Untuk apa jasadnya digunakan? Pertanyaan berapa ini? Pertanyaan tentang umur, berapa pertanyaannya? 1. Untuk apa umurnya dipakai? Pertanyaan tentang ilmu, pertanyaan cuma 1. Untuk apa ilmunya dipakai? 1. Tentang jasad, badan ini, pertanyaan cuma 1. Untuk apa jasad ini dipakai? Tapi yang keempat, harta. Dari mana kau dapatkan? Untuk apa kau keluarkan? Berarti masalah duit pertanyaannya 2. Makanya kata Rasulullah, orang miskin itu masuk 500 tahun lebih dulu ketimbang orang kaya. Karena apa yang mau dihisap? Nggak ada yang dihisap. Nggak ada uang yang mau dia hisap. Kalau uang pertanyaannya 2. Sudah, apapun dan bagaimanapun keadaan kita di dunia, siapkan jawaban 4 pertanyaan ini. Jasadnya untuk apa? Umurnya untuk apa? Ilmunya untuk apa? Duitnya dari mana dan untuk apa? Bebas. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Dan ditanya 4 hal ini. Siapkan apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, bagaimanapun background kita, yang penting pertanyaannya sama, 4 tadi. Siapkan pertanyaan 4 tadi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kemudian wa nahan nafsa anil hawa. Kemudian dia tahan jiwanya untuk tidak memenuhi hawa nafsunya. Karena nafsu seseorang itu asalnya adalah selalu memerintahkan kepada yang jelek. Kemudian fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya sedikit ngebut aja sedikit Ibu. Sesungguhnya neraka surga adalah tempat tinggalnya kelak. Lanjut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan hari kiamat. Ibu-ibu, ada orang yang datang ke Rasulullah bertanya tentang hari kiamat, tujuannya untuk mengejek. Kapan sih kiamat? Kamu ngomongin kiamat. Emang kapan kiamat? Ngejek gitu. Intonasinya intonasi ngejek. Tapi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, tujuannya untuk persiapan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi Muhammad diam. Ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi Muhammad diam. Ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi Muhammad diam. Akhirnya orang tadi nggak mau nanya lagi karena sudah dicuekin sama Nabi Muhammad. Setelah selesai Nabi Muhammad, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Orang tadi angkat tangan, saya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang telah kau persiapkan untuk ketemu hari kiamat? Karena kapan waktunya kiamat itu nggak penting, tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan banyak amal. Saya cuman mempersiapkan 1. Saya demen kalian Allah dan saya demen kalian panjenengan. Saya suka, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah. Wis itu tok, saya nggak persiapan banyak-banyak. Yang lainnya normal. Saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah. Ini yang paling penting. Apa kata Rasulullah? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Hanya sekedar mengidolakan
bisa menjadi temannya di hari kiamat. Jadi lihatlah kepada siapa kita mengidolakan. Kalau idolanya sama drakor, naudzubillah, kira-kira nanti mungkin akan dikumpulkan sama drakor, sesuai dengan yang dia idolakan. Kemudian selanjutnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Nabi Muhammad nggak punya ilmunya. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Nabi Muhammad hanya sekedar mewanti-wanti manusia tentang terjadinya hari kiamat. Kalau kapan hari kiamat ini bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa habis itu? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam banyak ayat surat Al-A'raf bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat. Kalau seandainya hari kiamat itu diketahui kapannya, ya semua orang pasti akan siap-siap. Terakhir apa lanjutannya itu? Ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan. Gimana tadi barusan? Mana tadi? Sebentar. Oke, ka'annahum yauma yarawna. Ketika hari kiamat itu datang, manusia melihat hari kiamat dan manusia melihat diri mereka sendiri seakan-akan mereka baru tinggal di dunia paling hanya sehari atau setengah hari. Ibu-ibu, lamanya hari kiamat dibandingkan dengan dunia itu tidak ada artinya hari di dunia. Karena satu hari di hari kiamat seperti 1000 tahun di dunia. Berarti kalau dibandingkan antara hari kiamat dengan hari di dunia tidak ada nilainya. Jika dibandingkan antara hari di kiamat dengan hari yaumul qiyamah dengan umur kita, apalagi tidak ada nilainya. Kalau satu hari sama seperti 1000 tahun, saya sudah pernah ngitung, kurang lebih kalau umur kita diasumsikan 60 tahun, berarti kita cuma hidup 1,5 jam tok di hari kiamat. Sak ke depan, sak setengah jam. 1,5 jam sudah dikurangi setengah jam tidur. 60 tahun kan dibagi 3. Dibagi 3 berarti 20 tahunnya habis buat tidur. Kan satu hari 24 jam. Biasanya manusia itu tidur 8 jam sehari. Berarti sepertiga harinya digunakan untuk tidur. Kalau dia punya umur 60 berarti 20 tahun hilang begitu saja sia-sia hanya untuk tidur. 20 tahunnya lagi, sepertiganya lagi hilang untuk kerja. Tinggal sepertiga lagi, 20 tahunnya. 20 tahunnya 5 menit, sholat 5 waktu. Kadang 5 waktu ya masih cepat-cepat, kadang tidak khusyuk dan seterusnya. Terus kalau seperti ini keadaan kita, apa yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Nabi Muhammad, tidak ada manusia yang masuk surga dengan amalnya. Tidak ada manusia yang masuk surga dengan amalnya. Karena amal manusia tidak bisa untuk membayar surga, nggak sebanding. Tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Ta'ala. Ustadz, kalau seperti itu ngapain kita beramal? Oke, kata Rasulullah, amal fungsinya untuk mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu penyebab kita masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjut surat An-Naba amma yatasaalun, juz akhir dari 30. Berapa tahun kita sudah ketemu Bu Ditres ya? Sekitar 2 tahun mungkin atau 3 tahun kita sudah belajar baru 1 juz. Terima kasih, sudah jam 5 lebih.
Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah besok pagi kalau yang lego bisa ketemu saya lagi di Pesagi. Perbaiki sisa umur kita. Insya Allah temanya itu besok pagi. Wallahu ta'ala alam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.